Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentunya di hari ini masih bersama dengan Pak Faisal bicara mengenai Islam Wasatiyah. Dan kalau kita bicara mengenai tadi sudah begitu banyak, ternyata memang dalam Al-Quran ataupun juga hadis termaktub bahwa begitu banyak sejarah yang memang mengutamakan akan wasatiyah itu tadi. Betul. Dialog ataupun juga Betul. diskusi Betul. sejauh mana perbedaan yang kemudian ditemui. Betul. Agar mendapatkan titik temu dan bisa dijalankan secara beriringan. Tapi di tengah perbedaan-perbedaan dulu kan cukup ekstrim Pak ya. Mungkin kalau berbeda sangat terlihat jelas perbedaannya. Dan kemudian juga kalau memang sama, maka sumbernya memang tidak lain tidak bukan adalah dari Rasulullah SAW. Tapi saat ini ketika perbedaan itu disamarkan, ketika apa yang kemudian juga dilarang hari ini begitu banyak dengan dalil-dalil yang diungkapkan oleh bagi sebagian mereka yang sebenarnya mungkin belum memiliki kompetensi untuk itu, sehingga ada hukum yang sebenarnya memang diharamkan, kemudian juga ketika mengundang kontroversi dan lain-lain, ternyata diperbolehkan apabila kayak semacam ada hukum yang toleransi begitu di tengah perbedaan kita karena desakan warganet. Itu bagaimana Pak? Saya pikir seorang ulama maupun guru atau tokoh masyarakat itu setiap apa yang diputuskan itu tentu memiliki implikasi dan tanggung jawab tersendiri. Gitu. Tentu suatu hukum itu kan diputuskan tidak serta-merta begitu saja. Ada melalui proses yang panjang, melalui dia melihat dan membaca dan lain sebagainya. Namun yang perlu ditegaskan bahwa perbedaan itu memang ada, gitu. Perbedaan itu sampai kapanpun tidak pernah hilang dan hapus dari dunia ini. Namun yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita dapat menyikapi perbedaan ini dengan moderat. Dengan artinya kita memang boleh mengakui bahwa golongan kita adalah golongan yang terbaik menurut versi kita. Tetapi kita tidak boleh mengklaim bahwa bukan berarti kita meyakini kita punya dalil loh bahwa ini sebetulnya tidak bisa dilakukan gitu menurut kita. Oke, bagus, tidak apa-apa. Itu memang wajar, orang punya pendirian. Tetapi yang dimaksud itu adalah kita tidak boleh menegasikan pendapat orang lain. Kita tidak boleh menafikan bahwa kebenaran itu hanya milik kita sendiri gitu. Nah itu saya pikir yang dihadirkan dalam pemikiran yang moderat seperti ini. Sehingga mungkin tidak mengatakan orang dengan mudah kafir dan sebagainya. Ini saya pikir sangat berbahaya dalam hal ini. Sehingga bahkan ada yang mengatakan biasa orang sudah kafir itu maka darahnya halal untuk dibunuh. Nah itu kan sangat berbahaya gitu. Sehingga ekstremis ini sebetulnya bukan hanya dalam konteks Islam. Tapi agama lain pun saya pikir juga mungkin dia akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Memang radikalisme saat ini begitu banyak berkembang dengan dalih bahwa tujuan mereka untuk menjemput surga yang memang mereka dambakan sebelumnya. Padahal memang secara keliru ada brainwash dan lain sebagainya, prosesnya begitu panjang. Terlepas dari itu semua Pak, kalau kita bicara mengenai Islam Wasatiyah ini sendiri kan memang ketika pada saat Rasulullah hadir di tengah-tengah masyarakat Mekah dan juga Madinah, sampai di hari ini Islam begitu pesat berkembang, begitu banyak ilmu-ilmu yang tentu masih diimplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bicara mengenai perbedaan itu tadi memang sampai kapanpun tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Nah perbedaan ini sendiri siapa sebenarnya yang mampu mengontrol? Apakah memang hanya diri sendiri atau dalam hal ini pemerintah untuk kemudian juga mengontrol? Karena kan sistem regulasi kita juga setiap negara pasti berbeda-beda. Apakah memang sejauh mana kita mampu memfilter perbedaan itu diimplikasikan ke dalam kehidupan kita? Saya pikir yang pertama ini tentu tidak hanya tugas satu golongan atau kelompok gitu, tapi baik akademisi, pemerintah, guru, para ulama dan sebagainya, saya pikir perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat pada umumnya bahwa memang dalam hal ini diperlukan sikap moderat, sikap tawasud, sikap i'tidal, tengah-tengah. Dalam artian kita tidak perlu berlebihan lah dalam memahami dalam menanggapi suatu hal. Dan itu perlu misalnya mengedepankan sikap dialog, kemudian juga toleransi tadi yang saya ungkapkan tadi, dalam artian kita meyakini bahwa kita boleh meyakini yang kita yakini itu benar,
tetapi kita tidak boleh menegasikan keyakinan orang yang sudah dilakukan oleh orang. Oke. Nah itu saya pikir yang patut kita lihat. Adapun perbedaan itu bagian dari sunnatullah yang memang tidak bisa kita nafikan gitu. Sebagai makhluk sosial seperti itu saya pikir. Baik, sebagai masyarakat pun juga yang kita lihat fenomena alam pun juga pasti ada kontradiktif, ada pagi, ada siang, ada malam. Saya pikir begitu. Dan di tengah perbedaan itu sekali lagi tetap dihitung dalam satu hari. Ya, saya pikir. Kalau kita bicara mengenai kondisi perbedaan-perbedaan itu tadi, di Indonesia cukup marak kan Pak terjadi berbagai kesesatan yang mereka anggap bahwa landasan mereka adalah Islam. Ada yang kemudian juga menggunakan bahasa Indonesia dalam sholatnya, menerjemahkan apa yang surah-surah itu dalam bahasa Indonesia, karena menurut mereka bahwa Al-Quran memang hadir di Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Ketika di Indonesia, maka harusnya menyesuaikan dengan negaranya. Sejauh mana sebenarnya pemahaman masyarakat di daerah terpencil, karena kan masyarakat yang di daerah terpencil mungkin karena minimnya pengetahuan, teknologi dan aksesnya, sehingga apa yang ada tersedia itulah yang mereka percaya. Tentu itu adalah merupakan satu tantangan yang besar ya, bahwa memang terdapat hal-hal yang keluar daripada koridor yang ada. Itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, bagaimana kita bisa membimbing mereka, bagaimana kita membuka dialog tanpa harus misalnya menghancur, menghakimi, itu sebenarnya tidak seperti itu. Tapi mungkin barangkali mereka tidak ada informasi yang sampai ke mereka yang benar, atau barangkali mereka termakan atau terprovokasi satu ajaran yang mungkin keluar, sehingga sampaikanlah hal itu dengan bahasa yang mereka pahami gitu, tanpa harus dengan caci maki, tanpa harus dengan kekerasan. Sebab Nabi kan pernah berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khatibin nasa ala qadri uqulihim aturiduna an tukadziballaha wa rasulah, kata Nabi. Suruhlah atau berkomunikasilah kamu dengan orang yang kamu suruh itu ala qadri uqulihim, sesuai dengan taraf pemikiran mereka. Jika kamu tidak melakukan hal itu, apakah kamu ingin, kata Nabi, aturidu an tukadzibal, mereka itu ingin mendustakan Allah dan Rasulnya karena disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik gitu. Jadi sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya, saya pikir itu betul, itu sangat penting sekali. Maka perlu dakwah itu kan kita merangkul ya, dalam artian bagaimana dakwah itu merangkul, katanya bukan memukul gitu. Nah itu kan ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa, bahwa kita memang perlu bagaimana mendatangkan kedamaian. Sebab Islam itu artinya damai ya, tentram gitu. Tidak tidak merasa terancam. Sedikit melenceng langsung dipukul, itu saya pikir tidak. Tapi kita ajalah dialog dengan baik, kita sampaikan pesan-pesan agama dengan baik gitu. Nah itu saya pikir yang ingin ditekankan dari moderasi beragama, bukan dalam arti membenarkan atau tidak. Saya pikir bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, dialog yang baik, dan mengembalikan seperti mana atau sejauh mana Rasulullah menjalankan dakwah ketika saat itu, Pak ya. Kalau kita bicara mengenai Rasulullah ini sendiri kan sebagai sosok yang begitu dikenang dengan utusan Allah, begitu kekasih Allah, dan tentunya juga setiap perilaku ataupun juga ucapan beliau dijadikan sebagai landasan hadis yang hari ini begitu berkembang di tengah begitu banyak perawi yang sudah menghadiskan. Nah kalau kita bicara mengenai Rasulullah saat itu, perbedaan saat ini dan zaman jahiliyah saat itu kan memang juga cukup kontras. Kalau zaman jahiliyah memang terlihat nyata mereka menyembah berhala di tengah begitu banyak carut marut kehidupan begitu. Saat ini kan memang tidak bisa lagi diatur karena itu tadi perbedaan agama yang kemudian juga masing-masing sudah diakui tadi ada 6 agama, kemudian juga di tengah latar belakang budaya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat enggan untuk saling mengingatkan. Begitu banyak misalkan kejadian-kejadian di mana khamar ataupun minum-minuman keras yang saat ini dianggap biasa begitu, diperjualbelikan dan diperdagangkan. Nah, sejauh mana sebenarnya tantangan pada saat zaman dulu dan di hari ini bagi para pendakwah? Saya pikir ya, saya ingat satu perkataan bahwa likulli zamanin maqal. Setiap zaman itu ada perkataan sesuai dengan kondisi dan keadaan gitu. Nah, tentu di zaman Nabi bukan hal yang mudah gitu. Tantangan juga sangat luar biasa.
Karena lebih nyata. Lebih nyata. Misalnya kalau Anda membaca tentang ayat Al-Khamar. Ayat berkenaan dengan pengharaman minuman keras di zaman jahiliyah itu ayat itu tidak langsung sekali turun gitu. Sebab saat itu khamar itu, minuman keras itu ada semacam minuman biasa gitu. Yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat Arab jahiliyah pada umumnya. Semacam budaya. Karena memang cuaca dingin dan sebagainya, mereka terpaksa dan sebagainya, dalam keadaan kondisi seperti itu mereka harus minum arak dan sebagainya. Nah sehingga ayat komunikasi, ayat Al-Quran itu tidak langsung hai haram, hamar, tidak. Tetapi dengan berbagai macam tahapan, mula-mula Nabi Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Dan ada ayat lain yang mengatakan tidak sampai ke tanah haram sebelumnya, lalu turunlah pengharaman ayat khamar itu. Nah, bahkan dalam sebuah tafsir disebutkan ketika turunnya ayat pengharaman tentang khamar itu terjadi pada periode yang ketiga setelah ayat sebelumnya, itu kami tidak pernah melihat kondisi kota Mekah saat itu orang membalik karena khamar itu bahkan banjir lautan. Ini bermakna bahwa khamar itu sesuatu yang sudah biasa gitu. Ya mungkin kita tidak, karena sudah konsep itu tidak boleh, mungkin tidak sezaman itu gitu, berbeda. Nah sehingga tantangan di zaman itu saya pikir tidak kalah dahsyatnya dibandingkan zaman lebih sekarang. Dahsyat dari hari ini. Ya, tentu jelas bagaimana dakwah yang Nabi sampaikan di tengah komunitas masyarakat yang ya berbagai macam gitu dan sebagainya, saya pikir itu. Baik, nanti kita juga bicara di segmen terakhir setelah proses pendakwahan ini sendiri kan kembali lagi kepada hidayah. Betul. Dan karunia dari Allah itu sendiri kepada masyarakat yang mendengarkan umat itu sendiri. Sejauh mana sebenarnya Islam moderat ataupun juga Islam wasatiyah ini sendiri untuk kemudian juga bisa menghadirkan ketenangan dan kedamaian di tengah begitu banyak perbedaan hari ini. Kita akan bahas itu lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.